Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky di channel yang membahas seputar budidaya wallet. Di video kali ini kita akan membahas tahapan atau tahap ketika kita masuk RBW, teman-teman. Maupun itu kita masuk rutin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, ataupun 3 bulan sekali ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas apa saja yang baiknya kita lakukan pertama sampai di sini. Saya punya 5 tahapan, 5 hal yang saya sering lakukan ketika saya masuk RBW saya ya teman-teman. Jadi simak video ini sampai selesai. Seperti biasa saya ingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini. Klik tombol like-nya ketika teman-teman suka video ini, dan yang paling penting aktifkan juga bel notifikasinya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi dari channel ini ya teman-teman. Dan dukung channel ini sampai 1000 subscriber, kalau bisa lebih, oke? Oke, kalau sudah di subscribe channel ini, langsung saja kita ke video pembahasannya. Oke teman-teman, hal ini adalah hal yang pertama harus kita lakukan ketika kita masuk dalam RBW kita ya teman-teman. Yang seperti biasa saya lakukan yaitu kita harus membersihkan kotoran walletnya terlebih dahulu ya teman-teman. Tujuan kita membersihkan kotoran wallet di sini adalah agar perkembangan dari serangga atau hama yang mengganggu wallet bisa dikurangi ya teman-teman. Sehingga harus kita bersihkan semua ya teman-teman. Dimana juga kotoran wallet ini juga bisa membuat sarang wallet kita yang ada di dalam menjadi kuning ya teman-teman. Karena ketika kotoran ini lembab atau terkena air, itu akan menguap dan menimbulkan uapnya itu dia naik ke atas dan mengenai dari sarang wallet tersebut sehingga menjadi kuning ya teman-teman. Jadi harus kita bersihkan, terutama gedung wallet yang sudah memiliki produksi lumayan besar ya, atau sudah banyak walletnya, itu sangat perlu kita bersihkan ya teman-teman. Ada juga sih yang tidak membersihkan sama sekali kotoran walletnya tetapi baik-baik saja ya teman-teman. Jadi di sini saya sarankan silahkan teman-teman pilih sendiri mau dibersihkan atau tidak, itu urusan teman-teman. Yang di sini yang saya lakukan adalah membersihkannya sebersih mungkin, baik itu debu, kotoran wallet maupun sarang laba-laba dan semacamnya ya, agar tidak mengganggu si wallet dan RBW kita juga bersih ya teman-teman, sehingga kita lebih enak dalam melakukan kegiatan di dalam gedung wallet kita. Oke, itulah tadi yang saya lakukan dari pertama. Yang kedua yang kita lakukan ialah kita harus membersihkan baskom plastik yang ada di dalam RBW kita, baik itu baskom plastik yang biasa kita beli di pasar maupun kolam terpal dan kolam beton ya teman-teman. Kegiatan ini juga sama persis kayak membersihkan kotoran walletnya tadi, agar si air di dalam baskom ini bersih dan tidak tercemar oleh kotorannya. Biasanya pasti kotor ya, kena kotoran si walletnya. Jadi jangan kita langsung ganti karena itu kurang kurang efisien ya, karena kita kayak itu kan nanti menguap. Jadi uap dari kotoran itu juga yang nanti naik ke atas ya dari baskom tersebut. Jadi kita harus bersihkan, harus kita ganti airnya. Jadi jangan langsung diganti aja, kita bersihkan. Jadi saran saya ketika bikin gedung wallet itu harus bikin lubang pembuangan untuk airnya. Ketika kita membersihkan itu lebih enak membuang air, terutama kita pakai baskom ya. Kalau pakai kolam itu saya belum tahu juga cara gimana buang airnya, itu apakah disedot atau seperti apa, yang terserah bagaimana enaknya untuk teman-teman cara membersihkannya, silahkan dibersihkan. Menurut saya kalau baskom silahkan bikin lubang pembuangan dari pipa 4 in, nanti saya juga akan bikin seperti ini, nanti tunggu aja video selanjutnya. Oke, top video ketika kita mau bikin lubang pembuangan yang enak lah kita membuang nanti ya. Jadi itulah tujuan pembuangan air atau pembersihannya ya. Yang kedua tadi silahkan teman-teman bersihkan semua baskom yang ada yang perlu digosok-gosok agar lebih bersih dan airnya jadi jernih dan uapnya juga lebih bersih begitu ya, dan tidak mengganggu wallet. Oke, kita lanjut ke hal yang ketiga ya teman-teman. Hal yang ketiga harus kita lakukan yaitu memasang pancingan wallet ya teman-teman. Pancingan apa saja terserah teman-teman, mau itu busa pancingan, kotak nasi, besek, bakul, atau ram angin, yang menurut teman-teman yang mana sajalah yang bisa memancing wallet. Di sini bertujuan agar lebih mempercepat perkembangan di RBW kita ya teman-teman, karena wallet ini hanya susah juga untuk bersarang ke sirip ya. Apalagi sirip yang kita pakai itu memang tidak cocok, biasanya tidak akan ada walletnya bersarang walaupun banyak kotorannya begitu. Jadi tujuan di sini agar menghindari wallet itu nggak mau bersarang, jadi kita pasang pancingan-pancingan seperti itu agar mempercepat walletnya bersarang ya. Jadi wallet yang tidak mau disirip bisa cepat bersarang di pancingan tadi.
Bagi teman-teman juga yang tidak mau memasang pancingan, silahkan juga, karena ini menurut saya pendapat dari masing-masing ya, karena yang punya RBW juga beda-beda orangnya, beda-beda pemikirannya, dan beda-beda daerahnya. Jadi ada yang bisa sukses dengan pancingan yang ini, ada juga yang gagal dengan pancingan ini. Yaitu silahkan dicoba, karena ini ikhtiar kita semua agar RBW kita cepat berkembang dan kita pun cepat menikmati hasilnya ya teman-teman. Jadi yang ketiga, yang keberapa nih? Yang ketiga ya, yang ketiga tadi memasang pancingan. Bagi yang sudah memasang pancingan, baiknya untuk mengecek pancingannya apakah ada sudah dikasih tanda oleh waletnya atau semacamnya. Kalau ada tandanya itu, alhamdulillah ya, bisanya membuat hati menjadi senang. Dan cek bulan berikutnya ada lagi, alhamdulillah lagi, dan itu berarti menunjukkan perkembangan yang lumayan ada di RBW kita ya teman-teman. Jadi video ini terutama khusus bagi yang pemula ya, untuk yang sudah kiloan mungkin udah master itu nggak kepake sama video saya ini. Oke. Jadi bagi yang pemula, inilah hal yang harus kita lakukan ketika kita masuk RBW kita ya, setiap bulannya atau ketika kita mau mengurus RBW kita. Oke. Yang ketiga tadi kita sudah memasang pancingan dan mengecek pancingannya, dan lanjut kita ke yang keempat. Oke, yang keempat. Jadi yang keempat ini kita biasanya melakukan penyemprotan hama ya teman-teman. Ketika kita sudah bersihkan hama-hama tadi, kotoran yang sudah kita bersihkan di bawah, itu biasanya kalau memang banyak kotorannya numpuk, biasanya ada juga itu hamanya kelihatan kabur ya, kita bersihkan. Ada juga separuh yang masuk ke kertas pembuangan sampah kita, dan kita buang dengan kotorannya itu, dan separuh lagi kabur. Nah, yang separuh itu kita basmi dengan semprotan racun hama walet ya. Saran saya untuk semprotan ini bisa kalian pakai obat Yamun ya teman-teman, karena obat ini yang paling banyak dipakai untuk gedung walet dan paling tidak mengganggu walet ya saya kira, karena ada juga yang ngetes menyemprot waletnya dan waletnya tidak terganggu. Jadi itulah hal yang keempat kita lakukan, itu melakukan penyemprotan hama agar hamanya lebih terbasmi ya, waletnya lebih aman, lebih tentram, dan lebih cepat bersarang. Saran saya lakukanlah penyemprotan di lantai dan di dinding saja, jangan disirip ya teman-teman, karena kalau disirip itu risikonya lebih besar. Kalau nggak cocok nanti waletnya pada kabur. Oke. Dan lebih baik juga kita menjaga sirip itu agar cepat kering, dimana sirip kering itu bebas dari jamur dan waletnya juga aman dan tentram untuk hinggap di situ, nggak basah-basahan. Oke. Kita lanjut yang kelima. Oke, yang kelima ini adalah ketika kita ingin keluar, sebelum keluar itu kita melakukan penyemprotan dengan parfum yang alami ya teman-teman, yang dimana bisa menyetelkan bau dari semprotan hama yang kita semprotkan tadi sama bau kita yang ada di dalam ini. Jadi kan mungkin walet itu lebih sensitif dunia, jadi takut ada aroma kita itu dia sensitif, takut dia stres, jadi kita harus melakukan penyemprotan parfum untuk menyetelkan bau-bau kita yang di dalam tadi dengan menggunakan parfum kotoran walet. Terserah teman-teman menggunakan parfum apa, parfum yang teman-teman gunakan saja, yang jelas parfum itu biasanya disemprotkan kayak semprotan hama tadi untuk lantai dan dinding saja, bukan untuk sirip teman-teman. Dimana parfum ini juga untuk menghilangkan bau kita ya, jadi agar walet ketika kembali ke RBW nya, setelah kita masukkan biasanya waletnya keluar. Nah, nanti ketika dia kembali itu agar dia masuknya itu nggak stres mencium bau-bau kita di dalam. Walaupun ya di sini juga ada teman saya yang bercerita di dalam RBW-nya dia merokok, jadi aman saja, tidak apa-apa. Jadi ini adalah cara kita agar gimana ya, berjaga-jaga lah gitu ya. Apalagi bagi kita yang masih pemula harus sangat berjaga-jaga, harus sangat berhati-hati dalam melakukan persaingan RBW-nya, apalagi RBW tetangga kita lebih ganas dari RBW kita ya. Jadi kita harus ikhtiarnya itu lebih sedikit besar ya, daripada yang RBW yang sudah lama di samping kita. Karena RBW tetangga kita itu sangat kejam gitu. Jadi harus tetap semangat. Oke. Jadi itulah tadi yang kelima, melakukan penyemprotan parfum ya, parfum kotoran lah atau parfum apa saja yang bisa meningkatkan bau kita. Mungkin itu tadi penjelasan untuk 5 rap atau 5 hal yang harus kita lakukan ketika kita masuk dalam RBW. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya. Semoga penjelasan ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Yang tidak membutuhkan silahkan tonton saja. Kalau bisa like juga atau subscribe juga ya channel ini. Jadi mungkin sampai di sini saja video kita pada
kali ini. Jangan lupa ya dukung channel ini untuk subscribe. Yang belum subscribe jangan cuma nonton subscribe saja, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Jadi mungkin cukup sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di next video. Salam sukses penjaga.